Salam bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam 2 Samuel 1 ayat 17 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih kuat, mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini membangun kasih persaudaraan. Membangun kasih persaudaraan. Nah, saudara-saudara, Daud dalam perikop firman Tuhan ini menyanyikan nyanyian ratapan atas kematian Raja Saul dan Yonatan, sahabatnya, yang mati terbunuh dalam peperangan di Gilboa. Daud meratapi kematian mereka sebagai pahlawan yang gugur di pertempuran. Walaupun selama ini Saul sangat membenci Daud dengan berusaha untuk membunuhnya, namun sama sekali Daud tidak mengingat kebencian Saul kepadanya. Justru Daud sangat bersedih dan terpukul atas kematian seorang raja yang diurapi Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana kasih setia Daud kepada Raja Saul. Walaupun sebelum kematian Saul ini, Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul, namun itu tidak dilakukannya. Dan pada saat kematian Raja Saul ini, sebenarnya telah melapangkan jalan baginya untuk menjadi raja dan lepas dari pengejaran Saul. Namun situasi ini tidak membuat Daud bersuka cita. Nah, dari sini saudara-saudara kita banyak belajar tentang kebesaran kasih Daud.
Dia tidak pernah berniat untuk membalaskan rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh Saul kepadanya. Bahkan saat kematian Saul, dia merasakan kesedihan yang dalam dengan membuat nyanyian ratapan dan mengajarkannya kepada seluruh umat umat Yehuda untuk turut berduka. Kita dapat melihat mengapa Daud tidak pernah membalaskan kejahatan Saul kepadanya, yaitu bahwa Daud sangat menghormati pengurapan Tuhan atas Saul sebagai raja. Dan itulah juga sebabnya mengapa Daud menghukum mati orang yang mengabarkan kematian Saul karena mengaku-ngaku sebagai orang yang membunuh Saul. Dari sini kita dapat belajar dalam menghidupi kasih di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa jika mengandalkan kekuatan kita, tidak akan mungkin dalam menghidupi kasih yang murni dan tulus. Tetapi kita dapat menghidupi kasih itu adalah karena kita menghidupi kasih Tuhan. Artinya dalam konteks Saul dan Daud, ada pengurapan Tuhan yang menjadi jembatan kasih Daud kepada Saul. Demikian halnya dengan kita saat ini, saudara-saudaraku, bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus yang diurapi. Kita tidak akan mungkin dapat menghidupi kasih kepada sesama dengan baik jika bukan melalui Yesus. Jadi Yesus adalah jembatan kasih kita kepada sesama manusia. Nah, melalui nyanyian ratapan Daud ini, saudara-saudara, setidaknya kita bisa belajar dua hal. Yang pertama itu, jangan mengabarkan keburukan kita kepada orang lain agar kita tidak ditertawakan. Jangan mengabarkan keburukan kita kepada orang lain agar kita tidak ditertawakan. Dalam nyanyian itu, Daud mengatakan bahwa Raja Saul dan Yonatan adalah kepermaian dari Israel. Maka jangan dikabarkan maupun diketahui musuh bahwa kepermaian Israel itu telah mati dalam peperangan. Dengan memberitahukan itu kepada pihak musuh, maka itu artinya kita sedang memberitahukan kelemahan kita kepada orang lain. Dan orang lain pun akan mentertawakannya. Hal ini, saudara-saudara, menjadi refleksi yang berharga bagi kita dalam suatu komunitas atau persekutuan. Kita memiliki rahasia keluarga yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang lain. Hal ini mengingatkan kita. Ini mengingatkan kita juga untuk menghindari gosip-gosip yang tidak berguna, yang tidak membangun, bahkan justru membuat keadaan semakin buruk. Kita mungkin akan merasa bangga mengabarkan keburukan orang lain dalam komunitas kita. Namun tanpa kita sadari yang sedang kita ungkapkan itu adalah kelemahan kita sendiri. Yang pertama, jangan mengabarkan keburukan kita kepada orang lain. Yang kedua, sejahat-jahatnya seseorang kepada kita, selalu ada yang baik untuk kita hargai. Sejahat-jahatnya seseorang kepada kita, selalu ada yang baik untuk kita hargai. Terkadang, saudara-saudara, lebih mudah mengingat kekurangan dan mengingat kesalahan seseorang daripada mengingat kelebihan dan kebaikan seseorang itu. Bisa saja kita membenci seseorang hanya karena satu kesalahan kecil dan melupakan banyaknya kebaikannya selama ini. Padahal selama ini dia sudah melakukan banyak hal yang baik kepada kita. Tapi oleh karena kesalahan yang kecil itu, kebaikan itu menjadi dilupakan. Dari nyanyian Daud ini kita belajar bahwa tidak ada satu kata pun yang diungkapkannya tentang kejahatan Raja Saul kepadanya. Justru Daud mengajak seluruh umat untuk berduka atas segala kebaikan dan keperkasaan Saul selama ini. Daud mengajak semua umat untuk berduka atas segala keperkasaan Saul selama ini sebagai pahlawan yang telah membawa kemenangan dan kesejahteraan. Hari ini kita bisa belajar tentang kasih persaudaraan yang ditunjukkan Daud. Marilah saudara-saudara, marilah kita berusaha membangun kasih persaudaraan itu di dalam hidup kita sehari-hari.
Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bisa belajar Tuhan melalui firman-Mu, melalui kisah Daud yang menunjukkan kasih persaudaraannya di dalam hidupnya. Ajarlah kami Tuhan supaya kami juga memiliki kasih persaudaraan yang seperti itu. Biarlah kami Tuhan tetap mengasihi orang lain di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami Tuhan membalaskan kesalahan orang lain dengan kesalahan. Tapi biarlah kami membalasnya dengan kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.